Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan dengan Muhadir Channel. Saya doakan semoga teman-teman survei di mana saja berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan banyak rezeki ya teman-teman. Teman-teman, saya ada yang nanya nih, berapa sih gaji surveyor? Nah, ini yang saya bingung jawabnya ya. Jadi untuk gaji surveyor itu bervariasi ya atau relatif. Ada yang mulai gaji 5 juta sampai dengan puluhan juta. Dan untuk saya pribadi ya, pertama kali saya kerja ngukur atau pertama kali jadi surveyor itu hanya digaji 20.000 ya, 20.000 per hari atau hanya 600.000 per bulan. Itu gaji saya pribadi ya. Biasanya walaupun kita satu proyek, gajinya itu berbeda-beda ya, tergantung daripada nego kita kepada perusahaan ya. Saya gaji 20.000 atau 600.000 per bulan itu di tahun 1996 ya. Tahun 1996 apa 1995 lah, antara itu ya. Kalau nggak tahun 95 ya 96 ya. Itu pertama kali saya mulai kerja sebagai surveyor ya, atau sebagai juru ukur ya. Adalah hanya 20.000 per hari atau 600.000 per bulan. Dan untuk sekarang ini berapa ya? Saya sebutkan. Oke, kita lihat PKWT-nya aja. Yuk kita lihat PKWT biar semuanya jelas. Bagaimana peraturan pekerjaan surveyor dan berapa gaji surveyor? Yuk kita lihat PKWT-nya. Adalah contoh dari PKWT ya, PKWT saya. Nah, di sini ada tertulis ya, kita zoom dulu ya. Sini adalah ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu ya. Ini PKWT ya. Untuk yang satu adalah nama perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri ya. Di sini nama saya tutup ya. Kemudian untuk lokasi kantornya juga saya tutup di sini. Untuk nama, alamat dan fotokopi itu adalah sebagai karyawan ya. Pihak kedua itu karyawan ya. Ini kegedeannya saya kecilkan lagi. Nah, di sini tercantum ya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan syarat kondisi seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini. Oke ya, ini pasal 1 ya. Pasal 1 adalah perusahaan mempekerjakan karyawan di atas. Ya. Pekerjaannya jabatan surveyor ya. Lokasinya lokasi ya. Kemudian surveyor dibagi ya. Di sini ada surveyor gedung, surveyor sipil, surveyor piping dan lain sebagainya ya. Secara kebetulan saya sebagai surveyor steel structure ya di situ ya. Atau surveyor struktur ya. Apabila diperlukan perusahaan, karyawan bersedia ditempatkan di lokasi lain untuk tugas pekerjaan yang sama ya. Jadi kita harus siap untuk ditugaskan ke lokasi lain ya. Pasal 2. Dalam jangka waktu PKWT ini berdasarkan selesai atau pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja ini. Perjanjian kerja ini berlaku mulai tanggal. Nah, di sini disebutkan tanggalnya ya, tanggal dan tahun ya. Dan berakhir pada saat pekerjaan karyawan ditugaskan sesuai dengan jabatan dan pasal 1 tersebut di atas setelah selesai atau dihentikan baik sementara maupun permanen karena kondisi tertentu. Karyawan menyelesaikan pekerjaan di mana karyawan ditugaskan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Nanti tercantum di dalam PKWT. Karyawan sepakat apabila pekerjaan di mana karyawan ditugaskan tersebut telah selesai dan atau dihentikan baik sementara maupun permanen, surat keputusan dari project manager, maka perjanjian kerja berakhir demi hukum ya. Keberangkatan diatur secara bertahap, maka perjanjian kerja ini berlaku efektif akan dihitung sejak tanggal keberangkatan ya. Jadi PKWT ini terhitung kita dapat gaji itu sejak kita berangkat gitu ya, intinya begitu ya.
Kemudian yang nomor 6, perjanjian kerja PKWT ini juga akan berakhir karena sebab-sebab lain yang disepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan pasal 13. Ya, nanti kita baca juga ya pasal 12 dan pasal 13-nya dalam perjanjian kerja ini gitu ya. Kemudian kita langsung melangkah lagi ke pasal 3 ya. Pasal 3, di sini kita zoom dulu. Pasal 3 adalah perusahaan memberikan imbalan jasa pada karyawan berupa gaji dan perincian sebagai tertera dalam lampiran gaji dan perjanjian pekerjaan ini. Jadi nanti untuk stok gaji akan dilampirkan gitu ya teman-teman. Yang pertama ya, sebagai bukti kehadiran karyawan wajib melakukan absensi. Perusahaan menyediakan mesin absensi. Check clock atau karyawan diwajibkan untuk melakukan absensi di pagi hari masuk kerja dan di siang hari istirahat dan makan keluar masuk. Dan pada sore hari pulang ya. Jadi di sini kita pagi-pagi absen, kemudian mau pulang absen, mau masuk lagi absen, dan mau pulang lagi kita absen. Jadi 4 kali ya ini diwajibkannya. Dalam hal karyawan tidak masuk kerja bukan karena sakit dengan surat keterangan dokter atau bukan karena alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti karyawan menikah, menikahkan anak, orang tua atau mertua meninggal dan lain-lain. Maka perusahaan akan memotong gaji karyawan tersebut secara proporsional sesuai dengan ketentuan agar undang-undang yang berlaku. Pemotongan dengan cara proporsional sebagaimana yang dimaksud di atas adalah memotong gaji 1/3. Ini untuk pemotongan gaji kalau kita tidak masuk ya. 1/30 dikali gaji ya. Dikali total gaji untuk setiap harinya. Pelaksanaan pembayaran gaji tersebut di atas dilakukan 1 bulan pada akhir bulan. Perhitungan periode karyawan pembayaran gaji adalah tanggal 16 dan tanggal 15 setiap bulan, dan apabila kontrak karyawan berakhir pada tanggal atau di antara tanggal 16 sampai dengan 31, maka gaji akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Sesuai dengan jabatan karyawan tersebut di atas dan jumlah gaji yang disebutkan dalam lampiran perjanjian pekerjaan ini, ditetapkan bahwa karyawan tidak berhak atas upah lembur atau kelebihan jam kerja pada hari biasa. Dan juga tidak berhak atas upah lembur apabila masuk pada hari libur maupun hari libur nasional. Jadi kita sebagai karyawan all in, kita tidak berhak untuk menuntut upah lembur ya. Ini pasal kelima ini ya. Tidak ada upah lembur gitu ya. Gaji dan penghasilan lainnya termasuk THR, pemotongan pajak atau PPh 21 sesuai ketentuan undang-undang. Apabila karyawan standby, maka gaji karyawan yang dibayarkan adalah gaji tetap. Nanti kita bahas ya masalah gaji tetap dan gaji lain-lain ya. Pada saat standby, karyawan wajib melaporkan timesheet mandiri setiap minggu melalui email kepada media komunikasi tertulis lainnya pada petugas HRD yang ditunjuk sebagai persyaratan untuk perhitungan gaji selama standby ya. Apabila karyawan lalai dalam melaporkan timesheet ya, selama 14 hari berturut-turut, maka perusahaan dapat menganggap karyawan telah mengundurkan diri dan karyawan memahami serta menyetujui bahwa gaji standby hanya dapat dibayarkan kembali menjadi hak karyawan pada saat karyawan dan tiba di site kembali. Apabila perjanjian PKWT ini berakhir sesuai dengan kondisi yang disebutkan di pasal 2 ya tadi ya, dan pasal 3 dan pasal 4 di atas, perusahaan akan memberikan uang kompensasi yang dihitung secara proporsional, jadi tetap di masa kerja karyawan. Jumlah bulan kerja dibagi 12 dikali gaji tetap gitu ya perhitungannya. Apabila karyawan yang mengundurkan diri tidak sesuai
dengan prosedur dan atau tidak disetujui oleh perusahaan, maka karyawan tidak berhak mendapatkan kompensasi tersebut. Pasal 4, hari dan jam kerja. Hari kerja di site atau di proyek ya, baik proyek onshore ataupun offshore, jam kerjanya adalah Senin sampai dengan hari Sabtu ya, 6 hari kerja dan 1 hari libur. Jadi 6 hari kerja, 1 hari libur ya. Untuk jam kerja ya, Senin sampai Sabtu, kita masuk jam 6 ya, di sini jam 6 sampai dengan jam 18, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Untuk jam istirahat jam 11 sampai dengan jam 13. Jadi istirahat 2 jam ya, masuk jam 6, pulang jam 6, dan istirahatnya 2 jam. Jam kerja tersebut di atas dapat dirubah oleh perusahaan sesuai dengan pertimbangan keperluan pekerjaan dan membentukkan kepada karyawan di atas perubahan tersebut. Pasal 5. Di sini pasal 5, selama tugas di site, kontraktor menyediakan tinggal mes atau camp ya, untuk karyawan-karyawan yang bersedia untuk tinggal di mes camp tersebut. Karyawan wajib mematuhi peraturan di dalam mes, termasuk menempatkan lokasi mes camp yang ditentukan oleh kontraktor. Karyawan tidak diperkenankan untuk tinggal di luar mes ataupun pindah mes camp yang telah disediakan kontraktor ya. Ini masih lama nih ya, masih banyak karena ada 10 lembar nih ya. Kemudian ini yang ke masalah BPJS ya, masalah BPJS, jam sostek itu juga dibahas. Perusahaan mengikut sertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya PT jam sostek ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ini jadi kita diikutkan kepada jam sostek ya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai BPJS Ketenagakerjaan premi ya, atau iuran JHT, jaminan hari tua karyawan ditanggung oleh perusahaan, oleh karyawan sendiri sebesar 2% yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulan dan ditanggung perusahaan sebesar 3,7% ya. Premi iuran kerja JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan mengikut sertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan atau akses asuransi kesehatan dan program jaminan pensiun. Sesuai peraturan BPJS premi, iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh karyawan sendiri sebesar 1% dipotong dari gaji karyawan setiap bulan dan ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% untuk premi. Jaminan pensiun ditanggung karyawan sendiri sebesar 1% dan ditanggung perusahaan sebesar 2%. Karyawan harus menyerahkan fotokopi data identitas diri dan anggota keluarga secara lengkap dan menyerahkan ke perusahaan sebelum penandatangan perjanjian kerja untuk keperluan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila karyawan terlambat menyerahkan dokumen tersebut, maka sebelum didaftarkan dan apabila pada saat tersebut ada biaya pengobatan yang timbul, maka semua biaya tersebut ditanggung karyawan sendiri ya. Apabila karyawan sakit bukan karena kecelakaan kerja, perusahaan hanya menyediakan fasilitas pertolongan pertama di site klinik kontraktor. Perusahaan tidak mengeluarkan surat rujuk untuk pengobatan. Perawatan karyawan yang sakit mempunyai penyakit bukan karena kecelakaan untuk berobat, dirawat, atau di luar klinik kontraktor. Dalam kondisi apapun, karyawan harus berusaha untuk berobat ke rumah sakit klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
terutama di rumah sakit, klinik karyawan terdaftar ya. Apabila karyawan berobat bukan di rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab karyawan sendiri. Dan sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan pada BPJS tidak akan sistem pembayaran kembali reimburse. Tidak ada sistem ya, tidak ada sistem pembayaran kembali atau reimburse ya. Dan dalam keadaan darurat, apabila perusahaan harus mengeluarkan surat jaminan perobatan ke rumah sakit klinik yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi tanggung jawab karyawan dan dibayarkan ke perusahaan, baik pembayaran secara tunai maupun dengan pemotongan gaji karyawan. Sehubungan dengan ketentuan jadwal tanggal pendaftaran kepesertaan dan karyawan jadwal pembayaran premi BPJS Kesehatan, maka kartu asuransi kesehatan akan dapat diterima karyawan paling lambat dapat dalam jangka waktu 1 bulan dan paling lama 2 bulan setelah pendaftaran kesehatan tersebut dilaksanakan sehubungan dengan kondisi tersebut, maka selama kartu BPJS Kesehatan tersebut belum keluar, maka biaya pengobatan dan keperawatan karyawan masih tanggung jawab karyawan ya. Jadi sebelum kita mendapatkan kartu, kita pengobatan ditanggung sendiri ya. Karyawan yang sudah menerima, untuk yang ke-8 ya, karyawan yang sudah menerima atau memiliki kartu BPJS Kesehatan dan karyawan bermaksud memakai ke pihak rumah sakit atau klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan namun ditolak, maka karyawan harus segera melaporkan ke perusahaan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, perusahaan akan mengecek masalah tersebut dan mengurus agar kartu tersebut dapat dipakai sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian, karyawan tidak diperkenankan untuk membayar biaya pengobatan perawatan secara pribadi dengan maksud nantinya akan dibayar atau diklaim ke perusahaan. Apabila karyawan tetap membayar biaya pengobatan perawatan tersebut, maka biaya-biaya tersebut tidak dapat diklaim pembayarannya ke perusahaan dan itu akan menjadi biaya tanggungan pribadi karyawan di mana perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar biaya tersebut ya. Jadi kalau kita bayar sendiri itu tidak ditanggung oleh perusahaan ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya ya. Nanti masalah gaji nanti di bab terakhir ya. Kemudian di sini adalah pasal 7 adalah MCU ya. Apabila masa berlaku MCU atau medical check up sudah habis selesai, maka karyawan harus segera melakukan re-MCU ya. Pembaharuan medical check up paling lambat 5 hari setelah pulang libur atau cuti atau rota off. Apabila karyawan belum menerima surat pengantar untuk re-MCU tersebut, karyawan wajib menghubungi HRD untuk meminta surat pengantar tersebut. Apabila hasil MCU terlambat diperoleh dari rumah sakit atau lab disebabkan keterlambatan karyawan untuk melaksanakan re-MCU tersebut, karena karyawan terlambat berangkat ke site, maka jumlah hari keterlambatan tersebut dianggap sebagai izin pribadi. Apabila karyawan sudah meminta surat re-MCU ke HRD dan membuktikan permintaan tersebut tapi oleh HRD terlambat dan mengirimkan, maka jumlah terlambat karyawan berangkat ke site dianggap sebagai standby. Apabila hasil re-MCU karyawan mengharuskan konsul ke dokter spesialis, maka karyawan harus segera melakukan konsul tersebut ke perusahaan, memberi toleransi keterlambatan berangkat ke site karena melakukan konsul selama 3 hari, di mana status standby lebih dari 3 hari
tersebut maka dianggap sebagai izin pribadi ya, gaji tidak dibayarkan. Ini untuk masalah 8 ya, pasal 8 adalah masalah cuti ya. Selama masa pandemi COVID-19 maka akan dilakukan peraturan nota on dan nota off karantina sebagai berikut. Perusahaan memberikan hak cuti atau libur kepada karyawan selama 2 minggu atau 14 hari setelah karyawan bekerja 8 minggu ya, itu 56 hari kalender secara terus-menerus. Jadi 8 minggu kerja, 2 minggu libur ini ya. Sebelum mobilisasi ke site, karyawan wajib dan bersedia untuk mengikuti masa karantina 14 hari ya. Ini ya, jadi wajib karantina ya. Kemudian untuk yang ketiga, karyawan yang dinyatakan dapat melanjutkan karantina sakit atau unfit terpapar COVID-19 dan karenanya tidak dapat mobilisasi akan dikeluarkan dari karantina atau dirawat lebih lanjut atas biaya pemerintah khusus penderita COVID-19 dan status standby sampai keluar dari karantina atau keluar dari perawatan. Ini masalah COVID waktu itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat ya. Poin keempat, apabila setelah konsul perawatan dinyatakan sembuh dari COVID, ini masih membahas masalah COVID ya ini ya. Oke, kita lanjut kepada, karena ini sudah nggak ada COVID lagi, kita lanjut kepada yang ke pasal 9 ya, biar lebih cepat ya. Sini masih membahas masalah COVID ya, pasal 8 itu cuti ya. Tadi cutinya sudah jelas ya, jadi dalam 8 minggu kita cuti 2 minggu ya. Kemudian 18 ini adalah membahas masalah THR ya. Silakan ya teman-teman sambil dibaca. Perusahaan memberikan THR tunjangan hari raya 1 kali dalam 1 tahun berdasarkan jangka waktu pada perjanjian kerja atau PKWT ini ya. THR tunjangan hari raya untuk yang beragama Islam dibayarkan dan dilaksanakan 1 minggu sebelum hari raya ya. Untuk yang beragama Nasrani, yang beragama lainnya pembayaran dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum tanggal 25 Desember atau sebelum Natal ya artinya ya. Jadi pembayaran THR itu 1 minggu sebelum hari raya gitu ya. Karyawan yang sudah bekerja 1 tahun, karyawan yang sudah bekerja 1 bulan atau lebih tapi belum 12 bulan, perjanjian PKWT berhak atas THR tunjangan hari raya dihitung dan dibayar secara proporsional jumlah bulan aktif kerja dibagi 12 kali gaji tetap ini ya. Jadi untuk yang belum 1 tahun THR-nya adalah masa kerja dibagi 12 kali gaji tetap gitu ya. Karyawan yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih perjanjian kerja PKWT ini maka THR akan dibayarkan 1 bulan gaji tetap. Ini gaji tetap ya, bukan total gaji ya. Karyawan yang masa kerjanya belum 1 tahun sesuai perjanjian PKWT ini tidak berhak atas THR tunjangan hari raya. Ini yang belum 1 tahun tidak berhak atas hari raya ya. Kemudian kita ke pasal yang selanjutnya ya. Ini adalah pasal yang ke-10 ya. Pasal 10 adalah keselamatan kerja ya. Silakan teman-teman dibaca ya untuk sambil kita baca sama-sama juga bisa ya. Biar memahami isi daripada PKWT tersebut ya. Karyawan wajib untuk mengikuti ketentuan peraturan keselamatan kerja sesuai dengan yang waktu di perusahaan atau peraturan kerja yang berlaku di lingkungan kerja pemberi tugas. Di sini karyawan wajib untuk mengenakan atau menggunakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perusahaan dan di lokasi kerja atau pemberi tugas ya. Ini yang pasal 11 adalah pasal 10 adalah masalah keselamatan ya. Oke ya, kita lihat lagi pasal 11 ya.
karyawan setuju dan melaksanakan segala tugas dan kewajiban tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta mentaati setiap peraturan, instruksi, perintah, dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan di atasnya gitu ya. Karyawan untuk yang kedua ya, karyawan wajib merahasiakan semua data-data atau surat-surat atau gambar-gambar dan informasi yang diperolehnya dari perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya dan tidak diperkenankan memberitahukan dan atau menyebarluaskan surat-surat atau gambar-gambar dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin ya. Tertulis pimpinan dan perusahaan. Karyawan dilarang mengambil foto ya di fasilitas proyek, dokumen atau pekerjaan yang dilakukan dan dilarang untuk mempublikasikan termasuk di media sosial ya. Jadi kita dilarang ngambil foto ya sebetulnya ya untuk situasi-situasi kerja kita ya di lokasi proyek kita tidak boleh mengambil foto ya. Kemudian pasal 12 ya, pemutusan hubungan kerja ya. Karyawan yang melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan di bawah ini dan akan diputus hubungan kerjanya setelah mendapat peringatan ketiga. Hal ini tergantung dan berat ringannya kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya yang dapat digolongkan sebagai berikut. Tidak hadir ya, tidak hadir selama 5 hari berturut-turut ada tanpa alasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Tidak mematuhi peraturan-peraturan kerja, tata tertib K3L ya. Kemudian tidak mematuhi instruksi atau perintah atasan atau menolak dan melawan perintah atasan. Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan jabatannya dengan baik ya. Jadi intinya tidak menolak perintah atasan dan kita tidak bisa bekerja ya. Kemudian yang kedua, karyawan dapat diberhentikan tanpa peringatan ke karyawan melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Melakukan penipuan ya, pencurian atau penggelapan barang-barang atau saat milik perusahaan. Ya, aset milik perusahaan ya. Memberikan atau keterangan palsu yang ditugaskan sehingga merugikan perusahaan. Mabuk ya dan lain-lain ya, silakan ini dibaca teman-teman sendiri ya. Ini untuk kesalahan-kesalahannya seperti ini. Kemudian kita pindah lagi ya ke pasal yang berikutnya. Ini adalah pasal yang ke-13. Jadi contohnya seperti ini ya, biar dibaca lagi ya sama teman-teman ya semua. Nah, pasal berakhirnya ini masih pasal yang tadi ya di sini ya. Dalam terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dan pasal 12 dan ayat 2 atau 3 tersebut di atas, karyawan tidak berhak menuntut gaji ya. Jadi bagi yang sudah di PHK oleh perusahaan tidak berhak menuntut gaji ya, tidak ada gaji ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang kelima, apabila berdasarkan hasil pengecekan medical wellness atau program, ini kalau kesehatannya kurang bagus maka kita akan diputus oleh perusahaan ya intinya ya. Kemudian yang keenam, perusahaan memutuskan hubungan kerja karena alasan keadaan kahar atau bencana alam ya, bencana alam atau pandemi dan kondisi di luar terkendali manusia ya, di luar kendali manusia ya. Kemudian yang ke-7 ya, apabila perusahaan memutuskan hubungan kerja dalam sebagai tugas dengan jabatan karyawan ini sebetulnya ini jarang saya baca ya, yang saya baca hanya poin-poin yang paling penting aja ya. Karyawan akan diberhentikan oleh perusahaan karena melakukan kesalahan seperti yang disebutkan di atas.
atau karena seperti kondisi yang dimaksud di atas, maka semua gaji dan pembayaran lainnya terhenti sejak pemutusan hubungan kerja ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian pasal yang ke-13, berakhirnya perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja ini akan berakhir jika apabila sudah selesai masa kerja ya, kita sudah selesai ya, yang proyeknya selesai atau perjanjian kontraknya selesai ya, ini yang dimaksud ya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal karyawan bermaksud mengundurkan diri, karyawan harus memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis 30 hari di muka, harus mendapatkan persetujuan perusahaan. Apabila karyawan berhenti tanpa persetujuan dari perusahaan dan tanpa atau alat berdasarkan oleh undang-undang, maka karyawan membayar ganti rugi kepada perusahaannya. Jadi kalau kita mau mengundurkan diri, kita harus mengajukan dulu dan sebulan sebelum ya. Kalau tidak, kita akan ganti rugi ya kepada perusahaan. Ganti ruginya adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ya. Itu ada yang kita berikan kepada perusahaan. Karyawan mengundurkan diri sebelum genap 3 bulan harus membayar ganti rugi di atas. Semua biaya telah dikeluarkan oleh perusahaan dan MCU, mobilisasi, demokrasi, dan protokol kesehatan, pelatihan, tes, dan lain-lain ya. Karyawan meninggal dunia ya, berdasarkan surat keputusan proyek manajer bahwa pekerjaan tertentu di proyek berhenti sebagai atau seluruhnya baik sementara maupun permanen sesuatu disebabkan keluar perusahaan. Apabila karyawan tidak lulus wellness, wellness artinya pengecekan kesehatan kita di site ya, itu wellness. Menginstruksikan karyawan dipulangkan, maka kita bisa pulang ya, kita bisa dipulangkan kalau kita di lokasi tidak sehat ya, pengertiannya begitu ya. Kemudian untuk yang keenam, karyawan terhenti. Karyawan diberhentikan dan dikeluarkan dari proyek karena pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dalam bentuk apapun, termasuk pelanggaran pada zero toleran COVID-19 protokol. Ini karena masih COVID jadi agak panjang ya ininya. Dalam hal perjanjian kerja berakhir dengan sebab pun karyawan tidak berhak untuk mendapat atau menuntut uang pesangon ya. Nah gitu ya. Kemudian pasal yang ke-14, dalam hal kemungkinan perbedaan pendapat, penafsiran, perbedaan perbandingan, dan menyangkut hubungan. Nah, ini adalah yang ke-9 ya. Kita baca lagi yang ke-9. Di sini adalah, ya kan, teman-teman baca juga ya. Ini ada pasal 15 ketentuan khusus. Ini ketentuan khusus ya. Karyawan sebelum mulai bekerja diharuskan mengikuti tes kesehatan medical check up yang dilaksanakan di poliklinik rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. Apabila hasil tes kesehatan tersebut dinyatakan tidak lolos, maka perjanjian kerja ini batal demi hukum ya. Artinya kita harus sehat ya, pengertiannya seperti itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, apabila dinyatakan tidak lolos atas tes wawancara atau interview, teori dan praktek yang disyaratkan atau dilakukan oleh perusahaan kontraktor, maka perjanjian kerja ini batal demi hukum. Gaji akan dibayarkan sampai hari terakhir karyawan bekerja. Gitu ya. Karyawan yang diperlukan oleh kontraktor atau klien karena alasan kesehatan ya. Karyawan yang dipulangkan karena alasan kesehatan, karyawan wajib menindaklanjuti rekomendasi medis dan kontraktor atas biaya sendiri, dan karyawan berperan aktif berkomunikasi kondisi dengan HRD atau dokter perusahaan. Yang kelima ya, apabila karyawan minta pulang karena alasan darurat atau emergensi, ini dia emergensi ya, meninggal dunia atau maka misalkan ya keluarga sakit atau meninggal dunia, maka biaya mobilisasi ditanggung oleh karyawan dengan memotong gaji karyawan.
Jadi kalau kita emergensi kita memotong gaji kita ya. Kemudian ini adalah pasal yang terakhir ya, pasal 16 adalah penutup. Perusahaan dengan ini menyatakan tidak ada janji-janji atau syarat untuk pengertian baik lisan maupun tertulis selain apa yang tercantum dalam perjanjian kerja ini. Karyawan dengan ini menyatakan bersedia untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 15 dalam perjanjian kerja ini. Demikian ya. Demikian perjanjian kerja ini telah dibaca dan dimengerti dan dipahami oleh perusahaan dan karyawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan, yang kemudian menyatakan setuju untuk mengikatkan diri masing-masing dalam perjanjian kerja ini dengan membubuhkan tanda tangannya ya. Di sini ada tanda tangannya untuk karyawan kita di sini. Ini kebetulan saya tutup yang sudah tanda tangani ya. Ini form-form surveyor, jadi itu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah gaji ya. Jadi ya yang pentingnya itu adalah di sini yang paling penting ya bagi surveyor ya. Nah ini gajinya ini ya. Di sini equipment record ya, ini adalah surveyor ya, kontrak pekerjaan. Gaji yang diberikan karyawan yang bersangkutan dengan standar penempatan di site sebagai berikut ya. Gaji tetap, ini gaji tetap ya, 1.1 ya, gaji tetap adalah gaji pokok ya. Di sini tertulis 4.750.000 ya. Kemudian tunjangan jabatan adalah 1.425 ya. Ini untuk gaji pokoknya ya. Gaji tidak tetap ya, ini tunjangan proyek ya. Ini tunjangan proyek 4.512.500. Tunjangan tambahan atau harsip 2.812.500. Untuk makan disediakan, transportasi disediakan, tunjangan perumahan juga disediakan ya. Jadi kita sudah ditanggung makan, tanggung transportasi dan ditanggung tempat ya. Jadi total gaji surveyor di sini ya adalah 13.500.000 di sini ya. Nah, di sini ya. Ini dipotong 123.500 untuk BPJS Ketenagakerjaan, 61.750 untuk BPJS Kesehatan, dan jaminan pensiun adalah 61.750 dan dipotong itu diambilkan dari gaji ya. Kemudian yang paling bawah ya. Nah, catatan gaji dan penghasilan lainnya termasuk THR yang diterima oleh karyawan dipotong pajak PPh 21 ya. Jadi gajinya itu dipotong PPh ya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku gitu ya. Selama perusahaan menugaskan karyawan di proyek, akan fasilitas makan dan fasilitas tempat tinggal dan mes. Karyawan yang bermaksud untuk mengambil hak cuti ya tersebut di atas harus mengajukan permohonan kepada perusahaan atau kepada atasan yang berwenang 2 minggu sebelumnya. Apabila diperlukan dan dibutuhkan, perusahaan atau atasan dapat mengatur untuk menunda cuti karyawan tersebut. Periode tutup buku pembayaran salary tanggal 15 atau setiap bulan ya. Periode kerja dibayarkan adalah tanggal 16 sampai tinggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan. Sampai dengan tanggal 15 ya bulan berjalan. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka gaji pertama akan dibayarkan pada akhir bulan. Pada akhir bulan ya. Periode kerja yang dibayar adalah sekian ya. Jadi begitu ya pengertiannya kepada teman-teman. Jadi gaji surveyor untuk sementara ini
di sini, dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman ya, karena gaji setiap surveyor adalah berbeda-beda ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Contoh gaji yang tertera di PKWT itu seperti ini ya. Sebagai contoh ini PKWT tahun 2019 ya. 801/2019 di sini ya. Kemudian saya dikontrak sampai dengan tahun 22 ya. Tahun 2022. Pada teman-teman maaf ya, karena gaji berbeda-beda, kembali lagi tergantung kesepakatan teman-teman sendiri kepada perusahaan, tergantung skill kita dan tergantung nego kita. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya. Setelah kita lihat PKWT, di situ jelas ya gaji surveyor berapa, peraturan kerjanya bagaimana, peraturan cutinya bagaimana, semuanya sudah tertera di PKWT. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya, subscribe, like, and comment di video saya, baik yang ini ataupun video-video yang sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Cak.